Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Online, Ramadan adalah bulan pendidikan Allah untuk para hamba yang beriman. Nilai pendidikan tampak pada larangan melakukan hal yang sebenarnya boleh dilakukan pada selain Ramadan, seperti makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pada momen Ramadan, Allah juga mendidik umat Islam secara batin. Pendidikan batin terlihat jelas dengan meninggalkan akhlak tercela, seperti membicarakan keburukan orang lain, berbohong, dan bahkan hanya dengan melihat orang lain dengan syahwat. Keberhasilan pendidikan Allah baik secara lahir maupun batin akan tampak terlihat ketika Ramadan berlalu. Apakah umat Islam sudah mampu berubah menjadi sosok penyabar dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan? Atau sebaliknya menjadi sosok pendendam dengan melaksanakan apa yang dilarang sejadi-jadinya? Sejatinya, keberhasilan pendidikan manusia kepada manusia lainnya yang dalam hal ini adalah anak-anak mereka, baik anak secara biologis maupun anak secara pedagosis, adalah sama dengan pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam melalui puasa Ramadan. Seorang anak dikatakan berhasil pendidikannya ketika ada perubahan baik secara lahir maupun batin pasca menempuh pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan pendidikan tampak pada pelajar ketika pertama, ketika pelajar menerima dan bersabar atas makanan, minuman, dan pakaian yang dia terima dari orang. Tidak lagi rewel dalam mengkonsumsi makan yang disediakan, karena hal ini akan berdampak positif pada perkembangan belajarnya di masa yang akan datang. Kedua, ketika pelajar mampu bersabar dengan cara berhati-hati dalam memilih makanan, menjaga diri dari kekenyangan, tidur berlebihan, berbicara tentang hal yang tidak bermanfaat, bahkan sedapat mungkin menghindari makanan pasar, karena banyak mata tertuju pada makanan tersebut tanpa mampu membelinya. Ketiga, ketika pelajar mampu menjaga hati dan pandangannya kepada para ahli ilmu dengan pandangan takzim. Dalam hal takzim, ahli ilmu bukan hanya guru, namun juga keluarga dan kerabatnya. Bahkan seorang pelajar juga termasuk ahli ilmu. Hanya dengan takzim inilah seorang pelajar mampu meraih ilmu dan manfaatnya. Keempat, ketika pelajar mampu bersabar atas perangai buruk gurunya, selayaknya seorang pasien yang harus taat kepada dokter, demikian juga seorang pelajar kepada gurunya. Namun dalam kesehariannya, bisa jadi seorang guru melakukan kekeliruan dan bahkan berperilaku buruk untuk ukuran seorang guru. Misalnya, marah-marah yang tidak seharusnya marah. Kelima, ketika pelajar mampu mengalihkan kebiasaan bangun malam untuk santap sahur, perlahan dialihkan untuk mengisikan waktu tersebut untuk bertahajud dan berzikir, seraya memohon ridho, rahmat, dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat diambil dari pelajaran ini, perubahan menuju arah yang lebih baik adalah tujuan pendidikan, baik pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun pendidikan yang dilakukan oleh manusia untuk manusia lainnya.